وعلى حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بالعلم النافع وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Ila anqal. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dikenalkan kita kepada orang-orang yang tertipu dari para ulama. Jadi bukan orang bodoh saja yang tertipu. Ulama dibodoh-bodohi oleh hawa nafsunya, dibodoh-bodohi oleh dunia, sehingga menjadi ulama yang tertipu. Ini adalah kelompok ulama jenis yang keempat, al-firqatur rabi'ah, jenis ulama yang keempat yang tertipu dari para ulama adalah firqatun ukhra, sekelompok yang lain lagi dari kelompok para ulama itu adalah mereka yang ahkamu al-ilma. Ini naskah lain pakai hakamu, tidak. Ahkamul ilma, menekuni serius ilmu. Ilmunya benar. Wa tahharul jawariha. Kenapa? Ya? Ini naskah lain. Kemarin ya, Mas ya. Kemarin kita masih kelompok ulama yang ketiga ya. Yang punya ilmu lalu berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian dia mengerti tentang akhlak-akhlak itu jelek. Bahwasanya penyakit hati itu jelek. Dia punya ilmu, mengamalkannya. Yang pertama adalah ulama punya ilmu, enggak mengamalkannya. Dia tertipu. Sehingga hidupnya hanya diskusi, bahsul masail, bicara tentang ilmu. Tapi tidak ada kerinduan untuk mengamalkannya. Dan seolah-olah dengan ilmu yang sudah didapatkannya menjadikan dia selamat di akhirat. Ini orang tertipu. Kedua adalah mengamalkan. Punya ilmu lalu mengamalkannya. Tapi tidak membersihkan hatinya dari beberapa macam penyakitnya. Jadi masih ngedengki dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu. Punya ilmu, mengamalkan ilmu. Kemudian berusaha untuk membersihkan hatinya dari bermacam-macam penyakitnya. Akan tapi dia tidak menyadari tiba-tiba ada penyakit-penyakit yang lain. Misalnya yaitu orang hanya memperhatikan penyakit sombongnya saja. Sehingga pincang dia, ada penyakit lain yang tidak disadari. Jadi tidak mencoba untuk menuduh hawa nafsunya selalu. Karena orang hebat adalah orang yang selalu menuduh hawa nafsunya. Melihat dirinya dengan pandangan untuk benar. Sebab kebanyakan orang itu akan tertutup dengan kekurangan dirinya sendiri. Dia tidak berusaha untuk mencari-cari. Sehingga ada seseorang di saat berusaha untuk membersihkan dirinya dari kesombongan. Dia hanya terfokus dengan kesombongan. Jadi agar aku tidak sombong. Aku tidak boleh sombong. Aku tidak boleh sombong. Aku tidak boleh sombong. Ternyata dia masuk penyakit lain yang tidak disadari. Misalnya, karena dia hanya memperhatikan untuk tidak sombong. Sehingga agar tidak sombong, dia harus merendah. Misalnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Akan tapi ternyata di saat dia melakukan pekerjaan yang rendah itu, masuk sombong yang sangat halus. Misalnya apa? Tidak ada orang yang tawadhu seperti saya di sini. Padahal dia adalah bertawadhu. Jadi kayak begitu, nggak kerasa. Jadi memang luar biasa. Jadi rupanya merunduknya seseorang belum tentu dia itu adalah tawadhu. Bisa saja orang begini terus berjam-jam, masya Allah. Dia hanya ingin disebut bahwasanya satu majelis ini nggak ada orang tawadhu kayak saya. Rupanya tawadhu dengan sombong dengan ketawadhuan ini juga ada. Dia mengerti bahwasanya sombong itu jelek, dia memerangi kesombongannya,
Dengan bergaya tawadhu, bajunya pun baju yang jelek. Dia tidak pakai baju mewah dan sebagainya. Karena kalau aku pakai baju mewah, aku masuk di dalam kesombongan. Akhirnya masuk baju sederhana, compang-camping. Akhirnya setelah pakai baju compang-camping dan baju yang sederhana, ternyata terbetik di hatinya kesombongan model baru lagi, bahwasanya tidak ada orang yang sufi seperti saya, tidak ada orang yang tawadhu seperti saya. Lihat, semua dari kawan-kawan saya berbangga-bangga dengan dunia. Tapi kalau saya, tidak. Saya tidak berbangga dengan dunia, saya tawadhu. Nah, ini adalah penyakit yang halus, yang luar biasa. Kemudian, ini kelompok yang ketiga kemarin adalah kelompok yang ketiga, mengamalkan ilmu, punya ilmu, mengamalkan ilmu, memahami itu semuanya. Kalau itu akhlak yang jelek, ya, ini akhlak yang jelek, akan tapi dia tertipu masuk di dalam penyakit yang lainnya yang sangat halus tadi. Sehingga kadang dia itu berbicara tentang, kemarin disebutkan, ngedengki itu gak bagus. Masa ulama sama ulama ngedengki. Akan tapi diam-diam dia itu, di saat ada ulama yang terperosok atau kepleset, dia senang. Terbukti dia. Dia senang, di dalam hatinya ada kegembiraan. Jadi mestinya ia berduka di saat ada ulama kepleset, ternyata dia malah senang. Dan ini hati-hati. Seperti yang kita sebutkan kemarin, ada seorang tokoh besar, ternyata dia runtuh ataupun kepleset, itu malah ketawa. Ini hati-hatinya. Begitu itu penyakit yang halus sekali di dalam hati kita. Padahal semestinya kita itu ikut berduka siapapun. Jangankan ke ulama. Kalau ada seorang muslim kepleset saja kita harus berduka. Bagaimana dengan seorang ulama tokoh yang jika mereka itu adalah ternodai, maka Islamlah yang ternodai. Kalau mereka adalah melakukan satu kehinaan, maka secara otomatis umat ini pun kena. Tapi kenapa ini orang yang katanya benci kepada kedengkian? Saya tidak dengki. Akan tapi ternyata bertepuk tangan di saat teman atau saudaranya atau orang yang akron atau orang yang seperjuangan dengannya terjerumus di dalam kehinaan, kok kenapa dia bisa tertawa? Nah, itu musibah yang disebutkan. Nah, sehingga ini seandainya ada muridnya belajar kepada orang lain pun, dia punya murid belajar kepada orang lain, mula-mula tidak katanya mendengki tidak boleh dan sebagainya. Tapi kalau ada murid yang belajar ke orang lain, kemarin disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, tiba-tiba nggak nyaman, nggak senang kalau murid yang belajar kepada orang lain. Seolah-olah, ada apa? Kenapa kau belajar ke sana? Baik. Nah, kadang ada orang yang seperti itu, mengkritisi ulama lain. Kalau diingatkan itu menggunjing, ini bukan menggunjing ya akhi, ini hak, ini kebenaran, harus saya tunjukkan, kalau tidak bagaimana nanti. Padahal dia mulai tadi menggunjing si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Jadi permasalahan itu yang digambar Imam Ghazali itu, orang itu tidak sadar dengan kekurangannya. Orang tidak sadar. Sehingga memang perlu nanti dalam bab lain Imam Ghazali itu mengajari tentang bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat buruk kita, omongan kita yang tidak baik, yang tidak kontrol. Ternyata kita memang perlu kontrol yang sesungguhnya. Bukan sekedar kita mengontrol diri kita dengan diri kita. Kadang diri kita dibuai oleh diri kita, dibohongi oleh diri kita sendiri. Jadi kita perlu yang mengontrol diri kita adalah orang-orang lain. Kata Imam Ghazali rahimahullah, bertanyalah kepada orang yang bersamamu, apa kekuranganku? Sebab kadang ada seorang istri misalnya, ngomong nyelkit sama suami tidak sadar. Atau seorang suami ngomong nyelkit sama istri tidak sadar. Atau kita dengan sekawan-kawan itu ada kan, orang yang tidak disenangi sama teman-temannya, kalau ngomong tuh ceplas-ceplos. Dia pun tidak sadar. Padahal waktu di majelis juga belajar bahwasanya itu adalah tidak baik lah. Permasalahan orang tidak sadar itu yang susah. Ya ini yang disebutkan tadi. Bahkan di saat menggunjing orang, menggunjing ustadz yang lain, jawabnya apa? Gharadi, tujuanku bihi dengan ngomongin dia itu, bukan saya menggunjing dia, astagfirullahaladzim. Bagaimana aku menggunjing dia? Maksud saya, biar ente tahu, biar ente tidak mengikuti kesalahannya. Nah, ini sama menggunjing. Wa mura'in. Orang yang suka riya, li'annahu law kana gharaduhu salahul khalqi la habba salahum ala yadi ghairihi man huwa mithlu aw fawqahu. Nah, mestinya orang itu tidak boleh di saat ada muncul ulama lain, juru-juru dakwah yang lainnya,
Sekarang tuh diributkan. Ada ustadz baru di sini ribut. Kadang ada kampung itu sampai ada anak-anak muda yang mau berjuang di jalan Allah, mau berdakwah, mau berkiprah itu tidak berani karena adanya kedengkian ustadz yang ada di situ. Ada dua penyakit di dalam masyarakat yang menghentikan jalannya perjuangan atau yang menghambat jalannya perjuangan umat Nabi Muhammad adalah tawadhu tinggi tidak pada tempatnya. Satu, ada orang pulang, kenapa kamu tidak ngajar? Nggak enak, masih ada kiai sepuh. Masih ada kiai itu lama, jadi nggak enak. Nah ini kurang ajar. Jadi terus apa yang ada di hatinya? Kalau masih ada kiai lama, dia tidak mau, tidak bisa ngajar. Kenapa? Nggak enak, masih ada kiai sepuh. Saya harus adab dan tata krama. Ya ini kan sebetulnya kurang ajar. Dia diam-diam di dalam hatinya itu sebenarnya doa. Kapan kiai mati biar saya bisa ngaji di situ. Karena ini tersembunyi. Kenapa? Tawadhu'nya tidak pada tempatnya. Maka nggak ada masalah. Kalau kita di kampung manapun, kita tinggal minta izin, kita berkiprah. Yang izinnya adalah Rasulullah. Sebab kadang-kadang harinya sama pun dipermasalahkan. Hari cuma 7. Hari cuma 7. Terus gimana? Kalau sudah ada majelis hari Selasa, nggak boleh ada orang lain buat majelis hari Selasa. Ini memang ada ini. Sementara di tempat orang alim itu bukan saja di satu kampung harinya sama. Seperti zaman dulu di Masjidil Haram sebelum diinjak-injak oleh orang yang tidak beradab dengan ulama ini. Dulu ada masjid ini ada alim Syafi'i, masjid itu alim Hanafi, masjid itu alim Maliki, ngajar semuanya. Dan tidak ada gesek-gesekan begitu. Sekarang ada satu hari direbutkan. Ini kan sudah ada majelis hari Selasa. Kenapa situ nggak ada hari Selasa? Memang ada hari lain lagi. Ini memang ada hal-hal semacam ini. Itu makanya ente kalau ada teman ente membangun pondok di samping ente dukung. Sebab sebanyak apapun pondok, ente jangan kalah sama orang jualan nangka. Orang jualan nangka itu jualan lagi. Yang belanja ada. Masa ahli ilmu kalah dengan orang jualan nangka? Bahkan kalau di sini ada 16 pondok, itu malah justru enak. Gurunya bisa tukar-menukar, tidak ada masalah. Tapi memang dasar hasud ini. Kan gurunya dasar. Pakar fikihnya ada di sini satu. Ya sudah tukar, pinjam aja. Pakar Qur'annya ada di sini, pakarnya. Cuma ini lihat. Karena kedengkian itu lihat, bakal kamu menemukan di masyarakat nanti di sebuah kampung tidak boleh. Ini kan sudah ada majelis hari Senin. Ini sudah ada majelis hari Selasa. Ini aja majelis enggak boleh. Khususnya hari Ahad, hari Sabtu ini adalah hari libur misalnya. Orang pada minta hari Rabu dan hari libur. Misalnya, enggak boleh hari Sabtu karena sudah ada hari Sabtu. Enggak boleh malam Jumat. Nah, malam Jumat kan orang pada senang mengadakan pada hari Jumat. Dan ini muncul. Kata Habib Abdullah Harun ada hal-hal kayak gini. Sehingga apa? Ya penting memang harus ada. Ya kalau memang sekarang kalau di satu tempat saja ada sama, itu tidak menjadi masalah. Tempatnya gede seperti Mekah. Apalagi kampung segede ini. Di sini ada, di Sendang Pojok sana ada. Nah ini masyarakat yang berbeda nanti. Kalau ada kiai buka majelis di sana, yang datang adalah kelompok atau kelas atau model-model tertentu. Di sini juga tidak ada masalah. Jadi ingat di masalah ini. Semua orang akan terbawa kepada hal yang demikian ini. Namanya hasud yang tersembunyi. Hasud yang tersembunyi ini halus ini. Ini laukana gharadu salahu khalqi. Kalau memang kalau ente pengen bangun pondok di tempat ente ini karena ingin bangun orang, ini kata Imam Ghazali. Ente di sini bangun pondok untuk membenahi orang. La habba niscaya orang tersebut, kalau orang ini maksudnya ente. Niscaya engkau juga senang orang-orang itu salahu bi ghairihi. Niscaya engkau senang jika mereka juga bisa baik dengan orang lain. Artinya, seorang ulama yang sesungguhnya hatimu kalau benar, apa tujuanmu berdakwah buka pesantren? Buka majelis taklim tujuannya apa? Tujuannya untuk agar orang bisa baik dan orang bisa belajar benar. Baik. Kalau memang niatmu benar bahwasanya buat pesantren membuka majelis taklim adalah agar umat ini bisa benar, niscaya tujuan ini yang kau pikirkan. Artinya, tujuanku umat ini benar. Seandainya tidak ada majelis taklim pun yang penting benar kan beres. Dan sekarang kenapa ada orang pengen beneri umat kok engkau pusing? Beneri umat engkau repot. Ya ini musibah. Makanya tolong jaga hati anak-anak ya. Nanti suatu ketika di masyarakat muncul ada semacam ini. Apalagi ada orang baru lebih hebat dari kamu. Wah, penyakitmu lebih gede lagi. Awas, hati-hati. Hati-hati. Tak taunya kayaknya ustaz, tak taunya apa? Di ahli neraka, kotoran hati, hasad. Dan kalau sudah hasad tidak pandang, kakak beradik pun Masya Allah
kakak adik. Rupanya adiknya banyak tamunya dari kakaknya. Setiap datang nyari adiknya, nyari adiknya, nyari adiknya, nyari adiknya. Oh, adiknya lagi. Wah, ini dapat beras berapa kilo, dapat kue berapa, macam-macam. Ada iblis, hal tersembunyi. Dan ini ada di masyarakat, jangan dianggap tidak ada. Kita sering komunikasi dengan beberapa keluarga kiai, selalu waktu kita ngomong gini mesti senyum. Iya, Bu. Ada rebutan. Jadi hati-hati kayak begini. Nah, itu hasad. Ya ini loh. Padahal dia ngerti. Padahal setiap hari dia ceramah. Makanya dibaca kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini tertipu. Kalau seandainya ada orang tujuannya dia berdakwah, berkiprah itu adalah untuk apa? Salahul khalqi, untuk kebaikan makhluk. La habba salahu ala yadi ghairihi. Niscaya ia pun akan rela, ridho, senang jika makhluk ini baik dengan tangannya orang lain. Tidak harus dengan tangannya. Memang huwa mitluhu, dari orang yang sepadan dengannya. Atau mungkin fauqahu, atau mungkin dunahu, orang yang lebih alim, atau orang yang lebih rendah. Intinya adalah apa? Baik. Suatu ketika ada seorang yang kami dikagetkan di sebuah majelis besar, majelisnya ulama. Majelisnya ulama, alumni. Memang alumni kalau disebut alumni dari mana orang mesti kagum ini. Saya tidak senang suatu ketika ada ceramah menyebut nama satu tokoh yang nasional. Memang kita tokoh nasional itu orangnya tulus, ikhlas, yang berjuang. Cuman tidak banyak ilmu. Mestinya kalau kami nyontohkan seperti tokoh-tokoh nasional yang diberi oleh Allah keberhasilan di dalam berdakwah, tapi tidak punya ilmu, saya malah jadikan contoh. Ilmu itu tidak jaminan. Ada beberapa orang yang bisa menjadikan sebab tobatnya orang banyak, dia tidak bisa membaca kitab. Ilmu fikihnya juga tidak kuat. Akan tapi karena ketulusan hatinya, ini yang paling mahal. Ya? Dia bisa begitu. Yang diceramahkan hanya itu saja. Kalau pembahasan masalah fikih tidak ngerti, apalagi bahsul masail yang berat. Tapi Allah berikan manfaat melalui tangan dia. Banyak, Masya Allah. Ulama, orang bisa sadar dengan dia. Bahkan yang alim pun bisa belajar dari dia. Bukan belajar ilmu kesadaran. Ini menunjukkan bahasanya ilmu tidak jaminan dan tidak segala-galanya. Dan banyak kita ketemukan orang-orang yang sering, ya selama ini Masya Allah orang baik-baik itu. Membaca kitab dia juga tidak pandai. Kemudian pembahasan fikih tidak pandai. Itu yang harus kita jadikan pelajaran untuk kita. Bahasanya apa? Tidak jaminan ilmu itu menjadikan keberhasilan. Yang akan tapi ketulusan. Dan kiai di kampung itu, mohon maaf, yang kadang membina murid yang ratusan atau mungkin ribuan, itu kadang yang dibaca dari awal akhir hanya kitab Fathul Qorib, tidak pernah ngerti kitab gede. Bukan seperti yang belajar di kampus-kampus luar negeri, ya ini, wah bacanya ini, atau sekolah pesantren di luar negeri kitabnya banyak. Bukan seperti itu. Kadang yang diajarkan umat hanya itu tok. Tapi Allah berikan keberkahan. Ini berkah. Cuma saya pernah mendengar, menyebut namanya, itu orang tidak punya ilmu, tidak pernah mondok, bisa ceramah sana sini. Ilmu itu tanggung jawab. Ilmu wah, sudah dicaci maki. Nah, babnya menggunjing. Karena dia itu kalau ceramah nggak ada yang dengar ini. Saya dengar sebuah majelis ulama, saya kaget. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Menyebut salah satu tokoh saya selama ini kita dengar nasional. Jadi selama itu apa ilmu? Ilmu harus, orang kalau mau berani ceramah harus punya ilmu. Oh, tidak. Orang yang kalau pengen ceramah, sampaikan apa yang diketahui. Kalau bisanya itu saja. Ada orang bisanya zikir saja. Orang bisanya ini tidak apa-apa. Tapi ingat ketulusan, kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia masih belajar dengan orang lain. Sehingga kalau kita temukan di tabaqatnya para ulama-ulama kayak di Hadramut sendiri itu, nggak ada istilahnya orang paripurna itu. Ternyata Habib Umar bin Hafid yang sealim begitu hadir majelis Habib Abdullah bin Syahab. Ternyata Habib Abdullah bin Syahab Amin hadir tempatnya Habib Salim Syatiri, dan begitu. Mereka saling menghargai, saling menghormat, saling belajar, saling kumpul begitu. Bahkan kalau sudah di tempatnya Habib Umar sendiri, dan Habib Umar menyampaikan siapa yang datang, ulama-ulama tua. Jadi semuanya seperti itu. Bukan merendahkan. Jadi ini yang tersembunyi. Hati-hati di antara hati kalian. Mungkin kamu merasa belajar sudah. Apalagi nanti mau dikirim ke luar negeri dan sebagainya. Wah, luar negeri. Lihat Ustaz. Ustaz apaan? Yang bahasa Arab aja nggak bisa. Bahasa Arab aja nggak bisa. Dan ini pernah terjadi di salah satu siswa yang satu pesantren dengan kita di Bangil, dan Habib Hasan Bahrun sampai marah sekali gara-gara sempat belajar ke luar negeri, kemudian sampai ke Indonesia kan otomatis luar negeri bahasa Arabnya kan lebih bagus. Akhirnya yang dengar maksudnya kiainya sebelum pindah ke Bangil otomatis kan tidak bisa bahasa Arab.
itu rumahnya tidak dihargai dan dihormati, kedengaran oleh guru kita Hasan Bahrun, dia dimarahi. Tidak seperti itu adabnya orang. Tahu-tahu sudah keluar negeri bisa lebih pintar dari kiainya. Itu juga penyakit hati. Sombong, hasud. Baik, hati-hati. Wa rubbama yadkhulu 'ala sultan yatawaddadu ilaihi wa yuthni 'alaihi. Barangkali, rubbama kali-kali orang yang tadi seperti itu. Orang seperti apa tadi? Orang yang mengerti hasud itu jelek. Orang ngerti ngedengki itu tidak baik. Akan tetapi ternyata diam-diam hatinya masih menyimpan dengki. Dan ia bisa merasakan, yaitu di saat melihat orang yang seperjuangan dengannya atau sepadan dengannya menemukan keberhasilan. Dia tidak senang. Atau di saat mereka terpuruk atau kepleset, dia tepuk tangan. Biarpun dengan hatinya. Nah, orang semacam ini, kemudian setelah itu apa? Kalau ada orang, ya mohon maaf. Kita tidak usah mencaci, menghinakan orang yang kiai yang menerima pemberian pemerintah. Jangan sampai kalau Buya tidak mengambil seperti itu, lalu merendahkan mereka atau tidak. Kita tidak mengatakan dana pemerintah itu haram. Sebab ada orang ngomongnya begini misalnya. Astagfirullahaladzim, saya tidak mau dana pemerintah. Astagfirullahaladzim, saya tidak mau dana dari pemerintah. Kenapa pakai astagfirullahnya begitu? Kenapa astagfirullah yang lain begitu tuh? Ada apa ini? Cukup, saya tidak usah. Tidak kasih buat tempat yang lain. Kan beres. Asal diangkat. Karena apa? Di sini ada 3 kiai yang terima pemerintah. Biasanya astagfirullahnya diangkat itu karena ada sesuatu. Halus deh. Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullah nyerit-nyerit itu? Halus. Di sini tidak ada dana pemerintah, tetapi tidak. Kalau ada kiai yang diwadah dana pemerintah, siapa lagi yang mengambil nanti? Kalau tidak diberikan yang lainnya. Ini hanya masalah khusus saja di tempat ini, gitu saja. Jadi ada itu, jadi astagfirullah sendiri tuh, lihat. Begitu halusnya ini. Itu saja dia merendahkan orang lain. Karena di situ ada kiai 3 yang terima dari pemerintah. Nah, ini gitu. Tanpa sengaja biasanya orang seperti itu, kalau astagfirullah jerit-jerit itu, astagfirullah anak ini. Berumpama, ya tuhulah anda sultan wa yatawaddadu ilaihi wa yuthni alaihi. Bisa saja dia termasuk diam-diam adalah orang yang sebetulnya dekat dengan sultan dan dia punya ikatan hati. Wa idza sa'ala an dzalika qala. Nah, kalau giliran dia yang masuk ke pemerintahan, kalau ditanya apa? Fa idza su'ila an dzalika, kalau ditanya dari yang demikian itu qala inna gharadi an anfa'an nas. Ya maksudku ya biar manfaat untuk orang loh. Kalau enggak untuk apa? Dulu mah enggak mau. Astagfirullahaladzim. Dan memang subhanallah itu adalah luar biasa. Wa anfa'anhum ad-dharar. Dan agar ya kalau tidak begini nanti kan takut mereka jahat kepada umat. Adfa bukan anfa. Adfa aku tolak. Anhum dari mereka ad-dharar, bahaya. Wa huwa maghrur, orang itu juga tertipu. Walau kana gharadu dzalik. Walau kana, seandainya gharaduhu, tujuannya dia dekat dengan pemerintah itu benar-benar demi kemaslahatan umat, la fariha bihi, niscaya dia, kalau bukan masalah pemerintah tadi, walau kana gharaduhu dzalika, kalau memang tujuannya orang di saat mengkritisi orang lain tadi, mengkritisi orang lain itu tujuannya adalah baik, la fariha, niscaya ia akan senang bihi, dengan orang tersebut, idza jar'a ala yadi ghairihi, jika cara kebaikan, jadi kalau ada orang tujuannya mengingatkan atau berbicara, menyebutkan tentang seseorang tujuannya adalah baik, ini saya baik saat ini bukan suatu kesalahan. Kalau seandainya sudah terlanjur menyebut nama Ustaz, karena cinta kepada Allah dia mengingatkannya,
Si fulan ustadz ini Masya Allah. Ya ustadz kenapa harus begini? Itu ada ustadz. Seharusnya dia meninggalkan yang demikian itu. Kalau memang dia tujuannya mengingatkan ini benar-benar karena Allah. Dan tujuannya baik. Niscaya apa? Dia tidak akan menghalangi orang belajar dari dia. Karena apa? Namanya manusia dia bisa bersalah. Setelah kita ingatkan mungkin dia baik. Silakan orang mau belajar. Jadi tidak apa-apa seandainya kita mengingatkan seseorang. Tujuan kita mengingatkan kamu jangan begini wahai ustaz. Tidak baik ya ustaz. Tapi bukan berarti kita halangi mereka dari murid-muridnya. Bukan kita provokasi merusak. Kita akan senang jika kebaikan juga terjadi melalui dirinya. Baik. Walau ra'a man huwa mithluhu 'inda sultan yashfa' fi ahadin. Nah, ini cirinya orang dengki. Yang semula anti pemerintah. Itu. Walau ra'a kalau seandainya melihat man huwa mithluhu orang yang sepadan dengannya. 'Inda sultani datang ke tempatnya sang sultan. Yashfa' fi ahadin minta pertolongan atau minta memberikan menjadi perantara keselamatan, minta pertolongan untuk seseorang. Laghadiban saya akan marah. Kalau ada orang datang ke sultan untuk meminta syafaat kepada sultan pertolongan atau kemurahan, laghadiban saya marah. Wa rubbama dan barangkali akhadha min amwalihi mengambil dari harta mereka. Fa'idha khatar bibalihi annahu haram. Kalau ternyata terlintas di benaknya ini adalah haram, qala lahu asyaitan, setan berbisik kepadanya, hadza man la malikalah. Allah. Yang semula tidak mau dengan duit-duit itu. Memang harus ada benar-benar tulus mempertimbangkan yang demikian ini. Mula-mula enggak mau dengan duit-duit yang seperti itu. Tapi suatu ketika ada celah. Ada celah. Lalu diambil, dan ini tandanya biasanya diambil untuk dirinya sendiri. Untuk kepribadiannya. Apa itu misalnya? Ya untuk kesenangan dirinya. Dan di saat mau mengambil tuh, dia ngerti ini kayaknya harta ini kurang baik. Harta ini kurang baik. Cuman setan membisikkan. Itu enggak ada yang punya. Bahwa malun hadza malun la malika lahu. Enggak ada pemiliknya. Ambil saja wahwa lima solahil muslimin dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa anta ahaduhum. Engkau adalah salah satu dari kaum muslimin. Ambil saja enggak apa-apa. Sehingga mulai kemarin mencaci maki, sekarang mulai mendekat. Annahu malun la malikalah pertama. Jadi ada beberapa sebab. Jadi dia akan wa anta minhum wa anta imam wa anta minhum. Kemudian mereka jadi dibisikkan oleh setan, harta itu enggak ada pemiliknya. Kalau sudah harta negara seperti itu adalah hartanya kaum muslimin. Dan ketahuilah engkau adalah salah satu dari mereka. Enggak ada masalahnya kalau engkau ambil dia harta itu. Engkau gunakan juga enggak apa-apa. Ini bisikan. Padahal kemarin mencaci, maki kemarin tidak suka. Dan hujahnya ada 3. Pertama apa? Annahu malun la malikalah. Karena harta itu tidak ada pemiliknya. Yang kedua, annahu li maslahil muslimin. Harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang ketiga, at-tsalits adalah annahu imam. Orang tersebut merasa dirinya adalah imam karena dia ustaz. Wa hal yakunu imaman illa man a'rada 'anid dunya. Dan tidak ada yang berpaling, tidak akan menjadi imam kecuali orang yang berpaling dari dunia. Nah, ini tambahan ini lain. Wa huwa imam, wa annahu imam. Jadi yang ketiga merasa saya itu adalah imam. Saya itu adalah ustaz, saya kiai, saya lebih ngerti, saya berhak untuk imam. Harta tidak ada yang memilikinya. Kemudian untuk masalahnya kaum muslimin. Yang ketiga, engkau adalah termasuk kaum muslimin. Yang ketiga adalah apa? Engkau adalah pemimpin. Sekarang tidak ada pemimpinnya fasik semuanya. Pemerintah enggak benar semuanya. Maka yang benar ya ente. Ente pantas untuk ngatur semuanya. Sebab kalau pemerintah tadi malah buat nyimpen perempuan yang kau, buat zina, buat mabuk dari pemerintah. Mending ente ya Ustaz, kata setan. Ente lebih ngerti, lebih baik ente. Oke, sudah mulai berubah. Mulai dari mencaci, sekarang dia ikut bergabung dalam penghinaan ini. Akhirnya apa? Padahal hal yakunu imaman illa man a'rada 'anid dunya. Tidak akan menjadi imam, hai kata Imam Ghazali. Tidak ada imam kecuali orang yang berpaling dari dunia. Kal anbiya'us sahabah. Wa mithluhu dan seperti itu qaul Isa alaihi salam, seperti perkataan alaihi salam, al-alimus su'u ulama yang jelek itu kasahratin. As-su' itu masdar itu bisa menjadi sifatnya isim fa'il dan masdar itu enak. Masdar itu bisa menjadi sifatnya isim fa'il, mufrad, mutsanna dan jamak. Misalnya ar-rijalu as-su'.
Al-muslim wal ulama'u as-su. Jadi al-qiyam masdar. Masdar bisa menjadi sifatnya ar-rajul al-qiyam, ar-rijalu al-qiyam, ar-rajulani al-qiyam. Jadi dalam bahasa Arab begitu. Jadi tidak harus ar-rajulani qa'imani atau al-qa'imani, enggak. Jadi kalau dari masdar, masdar itu bisa menjadi sifat, sifatnya mufrad, sifatnya tasniyah, sifatnya jama'. Misalnya apa? Ar-rijalu al-qiyamu. Bukan al-qa'imun boleh. Jadi di sini adalah al-alimu as-su'u. Al-ulama'u tetap as-su'u. Ulama as-su'u itu kata Sayyidina Isa, kesokhratin seperti bebatuan. Waqa'at akan jatuh. Fi famil wadi, di mulutnya lembah. Di mulutnya lembah. Fa idahiyya tashrabul ma'. Falahiyya tashrabul ma'. Namanya batu. Tidak bisa ngeresep air ke dalamnya. Walahiyya tatrukul ma'. Dan dia juga tidak bisa meninggalkan air. Yakhlusu ila zara'i. Yang bisa sampai kepada tanaman. Menghalangi. Tidak bisa ngeresep air, tidak bisa mengeluarkan air untuk sampai tanaman. Batu yang nggak ada gunanya. Jadi ulama as-su itu apa? Keberadaannya tidak manfaat. Dia sendiri tidak manfaatkan ilmunya, untuk orang lain manfaat. Karena dia tidak bisa ngeresep air, namanya batu. Setelah itu dia pun tidak bisa memberikan yang lainnya. Malah ganggu, malah rusak. Itulah ulama as-su. Ini saja. Wa asdafu hururi ahlil ilmi kathiratun. Kelompok-kelompok ketertipuan ahli ilmu itu banyak sekali. Wa mayufsidu haulai aktsar mimma yuslihunahu, dan ketahuilah ahli ilmu yang tertipu, ketahuilah ahli ilmu yang tertipu. Kalau sudah ahli ilmu yang tertipu yang enggak benar, itu mayufsidu haula, apa yang mereka rusak itu aktsar lebih banyak mimma yuslihun, dari apa mereka yang perbaiki. Jadi kalau sudah namanya ulama jelek, kebaikan yang mereka berikan tidak kejelekan yang mereka berikan lebih banyak daripada kebaikan yang mereka berikan. Maka inilah pendidikan dari Imam Ghazali. Semoga Allah menjauhkan kita dari ulama su, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang sesungguhnya, memudahkan kita, bersihkan hati kita, dan kita termasuk digolongkan sebagai ulama-ulama Rasulullah yang sesungguhnya, yang bisa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana akrimna bil ilmin nafi' fa inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali bahwa ada orang-orang yang tertipu dari ahli ilmu. Ada ahli ilmu tertipu, ada bermacam-macam.
Ada ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia tertipu dengan ilmunya. Ada ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, tapi hanya amal dohir yang diperhatikan, batinnya tidak diperhatikan. Ia juga tertipu. Ada lagi yang mengamalkan ilmu, sekaligus berusaha untuk membersihkan batinnya, akan tapi pun masih belum beres. Karena tertipu, sehingga ia masuk dalam penyakit-penyakit hati yang lainnya. Itu diantara yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang memasuki lagi kelompok yang keempat dari orang-orang ahli ilmu yang tertipu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala al-firqatur ar-rabi'atu, kelompok yang keempat. Ini firqatun ukhra, firqah lain. Kelompok lain dari ulama yang tertipu, mereka itu adalah ahkamul uluma. Mereka ahkamul uluma atau ahkamul ilma, mereka benar-benar menekuni. Ahkam itu benar-benar di dalam pelajari ilmu. Ilmu benar-benar mereka pahami, ngerti, hafal, ketahui. Artinya kalau mendiskusikan tentang ilmu tersebut, ya hebat. Ditanya permasalahan, menjawab. Wa tahharul jawarih. Dan juga lahir anggota tubuhnya mereka bersihkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya matanya pun dijaga untuk tidak melihat yang haram. Telinga pun digunakan, telinganya pun digunakan, dijaga dari mendengar yang haram. Lidah pun dijaga dari berucap yang menjadikan Allah tidak ridha. Wa zayyanuha, dan mereka menghiasi anggota tubuhnya tadi bitaati, dengan macam-macam ketaatan. Sudahlah, anggap saja dia orang soleh, orang hebat, ibadahnya luar biasa, orang berilmu dan beribadah. Wajtanibu, dan mereka juga menjauhi zahiral ma'asi, maksiat yang lahir-lahir ini. Maksiat lahir, kalau kita lihat nggak ada maksiatnya. Karena duduknya di tempat yang baik, yang dipandang adalah baik, mulutnya ngucap yang baik, yang didengar pun baik. Wa tafaqqadu, dan mereka juga berusaha untuk membersihkan. Tafaqqadu itu mengontrol, memeriksa, meneliti akhlaqan nafsi, tentang jiwa, maksudnya di dalamnya. Wa sifatil qalbi, hatinya. Jadi jiwa dan hatinya juga selalu dikontrol. Dibersihkan minar riya'i, dari riya. Ngerti itu dan dia bersihkan dari riya. Tidak bisa, tidak boleh riya. Maka dia berusaha untuk merangi riya. Wal hasad, dengki, diperangi, itu yang namanya dengki. Wal kibri, sombong, diperangi itu kesombongan. Wa talabil uluwi, pengen diagungkan, pengen ditinggi-tinggikan, kesombongan juga kurang lebih itu. Itu juga diperangi. Wajahadu anfusakum, dan mereka berusaha dengan diri mereka sendiri, berusaha terus fit tabarri, untuk membebaskan diri minha, dari bermacam-macam penyakit tadi. Wa qala'u, dan mereka berusaha untuk mencabut itu semua penyakit-penyakit tadi minal qalbi, dari hati. Manabitiha, tempat tumbuhnya tadi, al-jaliyah al-qawiyah, yang tampak jelas dan kuat. Artinya sumber-sumbernya sudah dipangkas. Sebab-sebab ia menjadi punya penyakit hati itu dipangkas semuanya. Artinya sudah berusaha, dia berusaha membersihkan hatinya. Agar tapi apakah cukup orang semacam ini? Ternyata belum cukup juga, subhanallah. Berarti kita ini masih dangkal sekali. Selama ini kita barangkali hanya mikir ibadah, belum memikirkan membersihkan hati. Sementara yang sudah memikirkan membersihkan hati pun ada yang belum lolos. Bagaimana kita akan sampai kepada Allah? Ada orang hanya memikirkan amal, lihat, yang dipikirkan bagaimana ibadah haji, ibadah umrah, sedekah, sholat, zahir semuanya, tapi batinnya belum pernah diperhatikan. Yang memperhatikan batin saja belum selamat semuanya. Nah ini. Jadi walakinnahum maghruruna, tetapi mereka tertipu dari sisi lain. Dari sisi mana tertipu ini? Idh baqiya fi zawayal qalbi, tersisa di sudut-sudut hatinya, baqaya, sisa-sisa min khafaya makayidis syaitani. Khafaya itu hal-hal yang sangat halus dari tipu daya setan. Masih ada sisipan setan di situ. Dan memang kalau kita gambarkan, kalau kita itu
Nanti ada dicontohkan di sini. Kalau kita lagi bersih-bersih dapur atau apa saja, itu biasanya yang pertama kali kita singkirkan adalah sampah-sampah besar. Boleh ini. Cuman kadang-kadang nanti di dekat kaki-kaki meja yang kecil-kecil kadang tidak diperhatikan. Karena apa? Sudah beres, karena sudah capek tadi membersihkan, akhirnya melihat sampahnya sudah berhasil saya membersihkan, sudah banyak nih kotorannya. Akhirnya dengan begitu bisa saja lupa bahwasanya ada beberapa hal yang belum bersihkan, kotoran sedikit. Ya seperti ini. Dia sudah membersihkan, tapi ada sisa-sisa tersembunyi. Khabaya khida'in nafsi. Hal-hal yang tersembunyi dari tipu dayanya hawa nafsu. Madaqqa wa ghabud. Madaqqa wa ghabud. Sesuatu yang sangat lembut dan sangat lembut. Ada, jadi penyakit-penyakit yang tersimpan di pojok-pojok hatinya itu yang sangat lembut. Kayak tadi disebutkan bahwa luar biasa. Yang kami sampaikan kemarin hari. Ada orang yang berusaha untuk menghilangkan kesombongan dengan cara mematahkan gaya lahir yang sombong. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab di saat berkhutbah dielu-elukan oleh orang pada mengangguk-ngangguk tanda kagum, Sayyidina Umar sadar ini bermasalah. Kemudian beliau meninggalkan mimbar, lalu mengangkat air di pundak beliau sampai sahabat-sahabat beliau berkata, "Ya Khalifah, biar kami saja yang mengangkat." Ternyata Sayyidina Umar berkata, "Tidak, biar Umar bin Khattab yang mengangkatnya." Para sahabat tidak terima, malu. Khalifahnya mengangkat, masa anak buahnya tidak. Tapi Sayyidina Umar pun masih kekeh bahwasanya yang mengangkat air itu adalah diri beliau. Setelah itu ditanya, "Kenapa seperti itu, wahai Khalifah? Engkau lakukan yang itu adalah seharusnya bisa dilakukan oleh yang lain." Sayyidina Umar menjawab, "Ini kepentinganku. Karena tadi aku waktu berceramah, ada terbetik di hatiku sombong bahwa orang telah mengagumiku. Karena ada benih-benih kesombongan di hatiku, maka aku pangkas dengan seperti itu." Ini merendahkan di depan orang. Jadi biar orang itu. Sama yang dikisahkan yang Imam Ghazali dikritik waktu menulis sebuah kisah di dalam kitab Ihya karena orang tidak paham makna bersihkan hati. Di situ ada orang yang dianggap wali di kampungnya. Jadi dielu-elukan oleh seseorang. Maka orang kampung mengelu-elukan. Dan dia khawatir dengan itu sanjungan. Nah, hebat benar kalau ada orang khawatir dengan sanjungan. Sekarang orang pengen dianggap wali biarpun dia adalah walinya setan. Ini orang soleh, orang benar, ternyata waktu dianggap wali dan dikagumi oleh orang kampung, dia merasa tidak nyaman. Akhirnya masuk ke wilayah hammam. Hammam itu di dalamnya ada orang-orang pada mandi. Rupanya di saat orang pada mandi ada baju, diambil itu baju. Setelah baju diambil ketahuan orang. Akhirnya dikejar kalau ini pencuri pun sampai dipukuli dan dikembalikan itu baju. Setelah itu apa? Orang tidak lagi menganggap dirinya wali dan dia merasa lega. Alhamdulillah, tidak ada lagi yang menggangguku, tidak ada lagi yang salaman denganku. Padahal dia bukan untuk mencuri yang sesungguhnya, hanya pengen menjatuhkan dirinya itu agar tidak dielu-elukan oleh orang. Ini mutlak. Yang tidak paham dengan Imam Ghazali mengatakan, bagaimana Imam Ghazali mengajak mencuri? Penyakit dohir tidak ada apa-apanya dibanding dengan penyakit hati. Dan orang itu bukan mencuri sesungguhnya, hanya mengambil. Dan akan dikembalikan. Dan tidak niat mengambil. Hanya bagaimana agar orang itu tidak selalu menyanjungnya. Nah ini, sampai di situ untuk bersihkan hati. Nah ini juga begitu. Imam Sayyidina Umar bin Khattab menjatuhkan dirinya. Dan ternyata tidak jatuh di hadapan Allah. Dan di hadapan manusia. Sampai hari ini pun, Sayyidina Umar bin Khattab tetap diagungkan dan sanjung-sanjung. Walam yaftinu laha. Mereka itu orang-orang yang katanya ahli ilmu dan berusaha membersihkan hati tadi, lam yaftinu, tidak tanggap atau tidak faham, tidak menjangkau, tidak mengerti laha terhadap khabaya, hal-hal yang tersembunyi tadi. Wa maluha, dan lalai kepada hal-hal tersebut. Wa mataluhum, perumpamaan mereka itu kamataliman yuridu tangkiyata zar'i. Ini bisa contoh yang dihadirkan Imam Ghazali. Imam Ghazali biasanya selalu membuat contoh. Perumpamaan mereka itu seperti orang petani man yuridu tangkiyata zar'i, yang ingin membersihkan
rerumputan di antara tanaman yang mereka tanam. Padi misalnya. Minal hasyishi, dari rumput. Ingin membersihkan rumput di sela-sela tanaman yang mereka tanam. Fadaro alaih, keliling, dicabut. Wafatasya, dan mereka fatasya, mencoba untuk mengorek, ngontrol. Dibersihkan memang betul, Masya Allah, rumputnya sudah dicabut. Kullah hasyishin, setiap rerumputan yang bakal tumbuh, rerumputan yang tumbuh, dicabut. Semua rumput kelihatan dicabut, sampai bersih. Illa annahu, cuman sayang dia itu, lam yufattish, tidak pernah mencoba mengontrol, amma lam yakhruj ra'suhu ba'du. Tapi dia tidak mengontrol benih-benih yang kecil-kecil yang ada di bawah rerumputan itu. Yang itu bakal muncul suatu ketika min tahtil arti, dari dalam bumi. Jadi dia hanya mencabut rumput besarnya saja. Dia tidak peduli bagaimana yang kecil-kecil bakal tumbuh. Sehingga karena tidak diperhatikan, maka setelah rumput itu dicabut, dia masih mencabut yang sana, besok sini tumbuh lagi sudah. Wa dhanna annal kul qad dhahar. Ia mengira bahwasanya semuanya sudah tampak lalu sudah habis dicabut oleh dia. Sama orang yang tertipu dalam membersihkan hati, dipikir yang sudah dibersihkan sudah beres. Padahal masih ada sisa-sisa yang tersembunyi dan itu terus berkembang. Falamma ghafala anha, tatkala ia lalai, akhirnya nyantai, ditinggal rekreasi atau kemana gitu kalau orang punya kebun. Setelah balik lagi, tak tahunya kotor lagi. Rumputnya sudah tinggi lagi. Sama, setelah ia berusaha sudah membersihkan hati, tapi tidak peduli dengan apa yang tersembunyi di balik di balik, di pojok hatinya atau di dalam hatinya. Ada sisa-sisa kekotoran tadi, ia biarkan. Falamma ghafala anha, tatkala ia lupa dan lalai dengan yang demikian itu, zaharat, mulai tampak itu rumputan dari atau kotoran hati itu, wa afsada 'ala zar'ah, dan akan merusak kepada tanamannya juga, merusak kepadanya dan merusak kepada tanaman. Kalau dia jadi rumputan tadi, yang benih-benih rumputan yang kepalanya masih tertanam di dalam tanah, akhirnya pun muncul dan akhirnya sama merusak tanaman. Sama penyakit hati yang ada di hati kita yang sangat halus tersembunyi. Kalau ternyata tidak benar-benar kita pangkas, makanya sampai dalam memangkas itu sampai apa? Akar-akarnya. Itu maknanya adalah ya sampai begitu. Kalau pengen mangkas itu benar. Kalau hanya kita potong di atas bakal tumbuh lagi. Kalau akarnya dicabut, maka selamat. Wa ghulain ghayyaru taghayyaru. Mereka ulama-ulama, orang-orang yang contohnya seperti itu memang seandainya mereka ingin membuat ingin merubah orang menjadi baik, akan tapi ternyata diam dirinya pun ternyata ia pun berubah menjadi tidak baik secara perlahan dan halus. Karena begitu halusnya penyakit, sehingga yang disampaikan pun mungkin adalah kalimat-kalimat kebenaran, kemuliaan, tapi ternyata diam ada yang tumbuh di dalam hatinya yang merusak hatinya, sehingga itulah nanti munculnya kedepannya kalau dibiarkan terus subur penyakit itu menjadi ulama ulama yang tidak benar. Kelihatannya dia jago amal, jago ibadah, jago sujud, jago ini. Mungkin seorang guru tasawuf, guru tarekah, akan tapi ternyata tumbuh di hatinya penyakit itu. Mereka tidak benar semua akhirnya. Warubama, barangkali juga ada yang seperti Rubbama, barangkali ada taraku mukhalatatal khalqi. Orang yang seperti itu berusaha untuk taraku, meninggalkan mukhalatatal khalqi, berurusan dengan orang. Memang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam satu pembahasannya di dalam kitab Minhajul Abidin tentang salah satu cara untuk kita sampai kepada Allah adalah uzlah. Bagi orang yang jika berkumpul dengan sesama manusia, ia tidak akan mampu, maka sebaiknya dia uzlah. Sebab urusan dengan manusia adalah paling repotnya urusan. Dan hampir dosa besar itu karena urusan dengan manusia. Dosa besar rata-rata urusan dengan manusia, dan dosa hati urusannya dengan manusia. Mulai dari yang namanya riya, sombong, menggunjing, dan sebagainya. Dendam itu adalah urusan dengan manusia. Ya, tidak ada orang dendam kalau sama tikus kita marah. Kalau hilang tikusnya sudah hilang. Tapi kalau dengan manusia, dendam. Riya pun juga begitu. Nggak ada riya dengan binatang. Nggak ada orang sholat nyumbang 50 juta pengen diketahui sama kambing. Hei kambing, aku nyumbang 50 juta. Nggak ada. Tidak ada orang sholat banyak di depan hutan sana, di dalam hutan sendirian lalu sombong. Riya. Riya itu adalah di saat ada manusia. Ada si A yang lihat saya. Ada riya. Jadi riya pun karena manusia. Karena pengen amal kita lihat oleh manusia.
Kalau kita hidup di tengah-tengah monyet lalu sholat sebanyak apapun, nggak bakal muncul makna riya. Sombong sama karena manusia. Kalau kita hidup di tengah hutan, diberi mobil yang sangat mewah, atau baju kita mewah kayak apapun, nggak bisa sombong. Karena apa? Urusannya sama harimau, urusannya sama monyet. Tapi sombong juga karena manusia. Menggunjing, lihat, menggunjing dosa yang sangat gede, juga karena manusia. Nggak ada orang di dapur sendiri sama kucing, sama meong gunjing orang lain. Hei kucing, tetanggaku begini, nggak ada. Jadi menggunjing juga manusia. Jadi semua urusan dengan manusia, dosa gede itu. Jadi dosa gede itu urusannya dengan manusia. Nah, kalau sudah begini repot. Makanya Imam Ghazali mengatakan uzlah ini penting. Tetapi ternyata orang yang berusaha untuk uzlah pun belum tentu benar nih. Ini awas, hati-hati. Uzlah ingin membersihkan hati, ternyata di dalam uzlahnya dia membesarkan kekotoran hatinya. Oh ada. Itulah Imam Ghazali, kecerdasan Imam Ghazali. Makanya kalau kita langsung baca kitab Ihya beliau, itu tidak ada yang selamat itu. Tidak ada yang selamat dan perlu membaca kitab itu. Habis semuanya. Kalau orang bacanya benar, bukan bacanya hataman itu. Kalau orang bacanya benar dan merenungi kitab Ihya Ulumuddin, itu semuanya dipangkas. Dan yang baca, semuanya akan kena. Tidak ada yang selamat. Menurut Imam Ghazali. Akan tapi tidak selamatnya bukan tidak selamat. Maksudnya tidak selamat untuk dikritisi oleh Imam Ghazali. Sehingga semua akan dibangun menjadi orang yang baik. Sehingga kitab Ihya itu benar-benar dikagumi oleh para kekasih Allah. Karena apa? Kitab itu menghantarkan benar kepada kemuliaan. Kecuali orang yang diuji oleh Allah dengan kehinaan, makanya tidak mau dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ini tanda orang uzlah, tarakul mukhalatatal khalqi, meninggalkan berkumpul dengan sesama makhluk. Rupanya bukan karena ia ingin membersihkan hatinya, karena istikbaran. Karena kesombongannya. Ya, orang sekelas wali kayak saya ini ya nggak pantas lah kalau kumpul sama dia, ya nggak usah. Saya harus uzlah. Merasa dia Kak wali sekelas saya kok kumpul sama dia. Bukan level saya itu. La ya'riful wali ila wali. Jadi sombong aku wali ini. Aku wali. Warubbama dan barangkali. Kali-kali nadharu ilaihim. Melihat mereka itu bi'ainil haqarati, dengan mata merendahkan. Munculnya sifat itu halus juga. Sebab uzlah juga diajarkan. Menjauh dari manusia diajarkan. Dia memahami penyakit hati juga ngerti. Akan tapi nadharu ilaihi ma'i bi'ainil haqarati. Melihat kepada orang-orang di luar sana. Termasuk mungkin lihat orang sepadanya. Ini ustadz kok urusannya sama dunia begitu. Yang paling benar ya model-model ustadz kayak kita ini. Tidak tahu dunia ini. Masya Allah. Kita ini sudah tidak orang urusan sama pemerintah. Tidak urusan sama ini. Kita seperti ini sudah. Nah, rupanya dia merasa dengan seperti ini adalah itu penyakit baru lagi masuk dalam hatinya. Nah, ini. Warubama yajtahidu ba'duhum. Barangkali ada di antara mereka itu berusaha. Yajtahidu berusaha ba'duhum. Sebagian dari mereka ada yang berusaha untuk fitahsini nazmihi. Memprogram semua gerak-gerik langkahnya. Nazm itu. Dari cara berbicaranya pun disusun yang rapi. Sampai urusan ketemu orang pun dirapikan. Jadi ada manajemen atau ada satu ilmu komunikasi yang tepat. Sehingga harus baik. Jadi sehingga dari akhlaknya pun. Dia duduk itu sudah direncanakan kalau duduk di tempatnya orang. Memang perencanaannya seperti Nabi SAW. Kalau duduk jangan duduk di sini. Tapi lupanya apa? Saya harus duduk di tempat seperti ini. Karena apa? Saya ini contoh. Kenapa engkau begitu? Setan berbicara. Ya saya ini contoh masa kiai. Kenapa harus cara jalanmu seperti itu kok kamu merunduk begini? Ya, kalian saya kan kiai contoh. Jadi bukan karena Allah lagi lupa. Karena dia menganggap dirinya kiai maka dia harus berperan seperti itu. Sehingga suatu ketika Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di saat berbicara tentang yang namanya riya, kalau ingin memerangi riya itu lakukanlah sesuatu amal di depan orang. Dan untuk mengetes hatimu itu riya atau tidak. Jika engkau melakukan sesuatu di depan orang, nanti lakukan juga sesuatu serupa atau lebih di saat tidak ada orang melihat. Kalau engkau sudah bisa melakukannya, maka itu tanda engkau paham ada riya di dalam hatimu. Contohnya, sholat di depan orang 10 rakaat. Allahu Akbar.
Tidak apa-apa. Di dalam memerangi riya nggak apa-apa. Sedekah pun di depan orang apa? Saya sedekah 10 juta. Nih, wahai kaum muslimin, lihat saya sedekah 10 juta. Kata Imam Ghazali, itu bukan riya kalau orang untuk membunuh riya. Kenapa? Dia hanya nyumbang 10 juta, dilihat orang, tapi nanti diam-diam di kotak yang nggak ada yang tahu, dia masuk ke 50 juta. Tanyakan kepada semua yang ahli ibadah. Jika Anda bisa ibadah di depan orang 10 rakaat, tanyakan dengan dirimu sendiri, bisa tidak di kamar yang sempit itu melakukan 10 rakaat atau lebih. Ustadz yang baca Al-Quran difasih-fasihkan dengan panjang, Allah, Masya Allah, setengah jam itu jadi imam. Bisa tidak sholat sendiri setengah jam? Kalau belum bisa, awas hati-hati. Di dalam hatimu ada riya. Jangan hanya panjangnya di depan orang. Tapi kalau sudah sholat sendiri, super kilat. Super ekspres. Itu musibah. Dan ternyata di saat seperti ini pun nggak selamat, kata Imam Ghazali. Sehingga perlu kita di saat sholat di depan orang, nggak apa-apa. Sebagai contoh, karena engkau ustadz. Tapi agar memangkas riakmu itu, lakukan di saat sendiri, serupa yang kau lakukan di depan orang, atau lebih. Itu mangkas. Akan tapi kata Imam Ghazali, tapi awas. Setan tidak akan lepas, akan menggodamu. Sehingga apa? Membiasakan sholat yang baik. Sehingga dia melakukan sholat khusyuk. Allahu Akbar. Mau cepat-cepat, jangan cepat-cepat, kata setan. Kamu ini ustaz. Sebab yang namanya kebiasaan itu penting. Jangan sampai kamu punya kebiasaan yang tidak baik. Karena kamu ustaz, biasakan untuk sholat pelan-pelan, kalem, dengan model menghadap ke tempat sujud, khusyuk, Allahu Akbar. Kamu harus berhati, nah, kurang, kata setan. Lebih tenang lagi. Mau ayat pendek, biasakan dengan ayat yang panjang. Supaya kamu terbiasa. Waduh. Rupanya waktu dia sholat khusyuk di kamarnya, itu bukan untuk memangkas tadi kesombongan yang ada di luar. Rupanya ada ide baru lagi. Karena saya ustadz, saya harus membiasakan dengan seperti ini. Nah, sebab kebiasaan. Kalau kamu sudah biasa begini, enak. Wah, iya. Jadi pantas kamu jadi ustadz. Rupanya bisikan setan lagi masuk dari sini. Luar biasa. Jadi memang harus benar-benar hati-hati di dalam kita memerangi penyakit-penyakit hati. Ini tidak cukup kita hanya memangkas penyakit-penyakit yang sifatnya zahir. Apa penyakit hati yang terlihat saja. Misalnya marah di saat kita melihat orang berhasil. Marah di saat kita melihat teman kita berjuang. Yang menunjukkan bahwasanya itu adalah kedengkian. Tidak cukup itu kita pangkas. Akan tapi harus sisa-sisanya. Terus. Masih ingat kemarin. Di saat ada orang ternyata di saat jalan merunduk. Cara duduknya pun Masya Allah. Seperti cara duduknya Rasulullah SAW. Tawadhu. Gak pernah ngangkat suara. Ngangkat kepalanya pun jarang. Kalau selalu duduknya di belakang. Gak pernah nonjol-nonjol kendiri. Masya Allah. Akan tapi ternyata apa? Di dalam hatinya ada yang berkata, ya, gak ada di majlis ini orang yang tawaduknya seperti saya. Ya, rupanya dia sombong dengan ketawaduannya. Nah ini, tidak ada orang di sini yang tawaduk seperti saya. Ada ustadz gak mau dikasih duit. Tidak boleh nilai orang lain. Maksudnya seandainya kamu tidak mau dikasih duit waktu ceramah. Apakah jaminan itu tawaduk? Riya, ikhlas. Ikhlas yang tahu hanya Allah. Mungkin ada seseorang yang tidak mau dikasih duit waktu ngajar, waktu ngasih pengajian. Orang semua akan mengeluhkan, Masya Allah. Ini Ustadz lillahi ta'ala. Tidak pernah mau dikasih duit. Akan tapi apa yang ada di hati Ustadz itu? Ya ada Ustadz seperti saya ini. Semuanya senang duit. Hanya saya tok yang tidak suka duit. Allah. Ternyata di saat tidak menerima duit itu pun adalah bentuk riak baru. Maksudnya dia pengen disebut orang ikhlas. Jadi dia pengen disebut sebagai orang ikhlas. Tidak menerima duit. Padahal tidak menerima duit itu sendiri tanda ikhlas. Akan tapi ternyata dia masyhur di kota Cirebon misalnya. Dia adalah orang yang tidak pernah menerima duit. Sehingga semua orang tahu, oh kiai itu tidak pernah menerima duit. Kiai itu tidak pernah menerima duit. Masya Allah. Akhirnya apa? Dinikmati. Ya memang hanya kiai saya. Ittabi'u dalam ayatnya. Wattabi'u man la yas'alukum ajra. Wahumatu. Ittabi'u. Kalau pengen ngikuti orang, ikutilah orang yang tidak minta gaji di saat ngajar. Nah, aku yang patut diikuti.
sudah berhasil dia. Setan berhasil merusak hatinya nih. Kalau pengen ceramahnya bawa ayat itu akhirnya ceramahnya bawa ayat itu. Jadi kalau pengen ngikuti orang, wahai para jamaah, ikuti orang yang di saat mengajarmu adalah tidak minta gaji, tidak minta duit. Saya nggak selamat. Jadi sungguh luar biasa. Membersihkan hati itu adalah berat dan pekerjaan yang tidak ada. Nah, yang membersihkan hati pun masih seling kebobolan. Bagaimana orang yang tidak peduli dengan penyakit hatinya? Orang berusaha membersihkan hatinya. Harus kita. Maka ilmu tasawuf itu ilmu yang wajib. Dikatakan oleh Imam Ghazali, kewajiban yang sangat wajib adalah belajar ilmu membersihkan hati. Bukan ilmu teori. Orang bisa menulis tasawuf berjilid-jilid. Ilmu tasawuf. Akan tapi tasawuf praktek kita yang penting. Membiasakan dengan akhlak-akhlak ini. Kontrol koleksi diri. Dan kaidahnya sangat sederhana. Di dalam segala sesuatu, jangan pernah menunjuk orang lain. Rumusnya adalah, di saat menilai kejelekan, tunjuklah kepada diriku sendiri. Sehingga kalimat ikhlas dan riya itu cara tunjuk yang beda. Kalau Anda berbicara tentang ikhlas, jangan begini. Kalau ikhlas, jangan begini. Kalau riya, jangan begini. Jangan katakan si fulan riya, jangan katakan si fulan riya. Dan jangan Anda berkata sama sekali, sekalipun mengatakan aku ikhlas. Sebab orang mengatakan aku ikhlas sendiri, sudah menodai keikhlasan. Sebab ikhlas itu apa? Orang hanya pengen diketahui amalnya oleh Allah. Akan tapi di saat ikhlas sudah diucapkan lidah, pengen diketahui oleh sesama orang. Makanya kalau ada orang ngomong, benar loh ya saya ikhlas, itu ternodai. Coba kalau saya ingat, saya ikhlas. Loh, apa perlunya kalau memang ikhlas dikasih tahu ke orang urusan keikhlasan? Kalau memang dia orang ikhlas, biarkan saja. Orang anggap saya ikhlas, tidak ada masalah. Begitu juga kalau kita menunjuk orang lain riya, tidak diperkenankan. Kalau riya tunjuk ke diri, tapi nunjuk orang lain itu riya. Nggak boleh. Penyakit hati, nunjuk orang lain, artinya dia tidak sadar dengan penyakit hatinya. Mungkin ada orang yang terlihat riya, ketahuilah. Malaikat saja tidak tahu kalau seseorang itu riya. Bagaimana engkau tahu? Malaikat tidak tahu. Sampai dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nanti ada amal dibawa oleh malaikat. Malaikat tidak ngerti, dibikin amal baik. Dibawa lagi, sampaikan malaikat selanjutnya. Disampaikan malaikat selanjutnya. Karena nanti akan disampaikan kepada Allah. Ternyata malaikat-malaikat yang membawa amal itu tidak ngerti. Hingga sampai kepada Allah. Ternyata Allah murka dan marah. Lalu Allah berfirman, kembalikan amal ini kepada orang. Fadribu, pukulkan ke wajah mereka. Dan masukkan orang itu ke dalam neraka. Kenapa? Dia berbuat baik bukan karena aku. Nah, ini malaikat saja tidak tahu bagaimana kita menilai si fulan riya, si A riya, si B riya. Tidak boleh kita menilai. Bahkan kita tidak bisa, riya tidak tahu. Mungkin ada seseorang yang menyumbang. Seperti halnya tadi, ikhlas tidak boleh kita ucapkan di lidah. Untuk menunjuk ke diri kita ikhlas. Kalau kepada orang lain mungkin kita, si fulan insya Allah orang yang ikhlas. Si fulan orang yang ikhlas. Tapi kalau berkata, aku orang ikhlas, itu ternodai keikhlasannya. Riya pun demikian, jangan sampai ini. Begitu halusnya membersihkan hati. Orang tidak bisa berkata begini. Si fulan riya. Jangan katakan seperti itu. Sebab malaikat saja tidak tahu bagaimana kau tahu. Engkau tahu hatinya seseorang? Lihat, begitu peliknya urusan begini. Mungkin ada seseorang menyumbang ke masjid. Nyumbang ke masjid. Ternyata dia berbisik dengan ketua DKM atau ketua takmir masjid dan berkata, aku menyumbang ke masjid tapi syaratnya mohon diinformasikan setiap sholat Jumat. Diumumkan bahwasanya Pak Haji ini nyumbang ke masjid. Dan benar setiap hari. Alhamdulillah Pak Haji A telah nyumbang ke masjid ini sebanyak 10 juta. Cuma syaratnya harus 5 kali diumumkan. 5 kali Jumat. Jumat berikutnya Pak Haji A nyumbang 10 juta. Bagaimana hukumnya semacam ini? Orang minta diumumkan. Hukumnya adalah Anda jangan menilai siapapun riya. Tapi kenapa amal saja diumumkan? Itu urusan dia dan Allah, bukan urusanmu. Tapi itu kan riya. Dari mana kamu tahu riya? Lalu diumumkan. Belum tentu riya. Itu bukan riya. Itu orang pengen menghancurkan riya di hatinya. Lah kok bisa? Lalu nyumbangnya 100 juta, minta diumumkan 10 juta. Hebat atau tidak? Jadi kita tidak bisa menilai orang itu riya. Itu orang nyumbangnya 100 juta ke masjid.
Cuman dia berbisik kepada ketua masjidnya, tolong umumkan 10 juta. 90 jutanya itu berat itu oleh hawa nafsu itu dirasakan. Anggap saja orang yang pengen disanjung terus. Waktu nyumbang 10 juta, tak taunya ditulis 1000. Ngamuk atau tidak ngamuk? Ngamuk, komplain. Mana yang lainnya ini? Ternyata dia dengan sengaja membayarnya 100 juta, ternyata dia ingin diumumkan 10 juta. Makanya jangan serta-merta mengatakan si Arya. Tidak. Maka kata Imam Haddad, jangan berprasangka buruk dengan orang yang sholat. Pokoknya bentuk kebaikan, tidak boleh kita berprasangka buruk. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang buat baik, alhamdulillah ini berbuat baik. Didoakan kalau memang ada riya, ya Allah jadikanlah ikhlas. Begitu. Makanya jangan sampai kita salah dalam hal-hal seperti ini. Jadi begitu pentingnya membersihkan hati, halus. Maka kadang orang masuk di dalam penyakit tersebut tanpa ia sadari. Ini saja semoga Allah membersihkan hati kita. Ini li'alla yundar ilaihi, dia membenahi tutur katanya, cara berbicaranya, perilakunya. Li'alla yundar ilaihi, supaya tidak dilihat bi'ain rakakati, dengan mata yang rakakah itu, kalau ungkapan itu apa? Yang kalimat-kalimat yang ibarat rakikah itu bahasa yang tidak fasih, bahasa yang tidak jelas. Jadi dia membenahi kalimatnya dalam berbicara supaya tidak dipandang kalau orang ini adalah orang ketinggalan. Sehingga bahasanya pun harus dirubah dengan bahasa seperti ini. Cara berbicara seperti itu. Maka ini adalah juga kadang dihadirkan oleh orang yang membersihkan hati, sehingga bicaranya pun telah ditata, diatur. Ternyata menata bicara dan mengatur bicara itu termasuk masuk bab penyakit yang baru lagi. Padahal orang berbicara fasih diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalau engkau menyampaikan kebenaran, sampaikan dengan yang fasih. Tempatmu agak tinggi, beda biar dilihat oleh orang lain. Suaramu yang keras agar sampai ke orang lain. Pendidikan dari Nabi. Cuma oleh setan sudah dirusak. Jadi dia membenahi ucapannya, meluruskan kalimat-kalimatnya, memperindah tutur katanya, hanya pengen disanjung orang. Berubah lagi. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Pendidikan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga Allah membersihkan hati kita semua. Memberikan kepada kita kemudahan untuk membersihkan hati. Dan semoga kita menghadap kepada Allah dengan qalbin salim. Dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari segala macam penyakitnya. Ini saja wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.